kita akan mulai. Penyakit pada payudara dibagi menjadi dua klasifikasi secara garis besar, yaitu kelainan jinak dan kelainan ganas. Dua-duanya banyak kasusnya, dua-duanya lumayan penting. Tapi yang bahaya adalah yang ganas. Kalau yang jinak biasanya problemnya adalah mengganggu pemilihan. Prasyarat untuk masuk ke dalam kelainan ini adalah Anda harus mengingat kembali ilmu ini, anatomi payudara ya. Anatomi payudara, maka ini nipple areola kompleks, ini yang ringan-ringan aja ya. Nipple areola kompleks, mana nipple, mana areola. Kemudian kalau gampang saya ditanya, ini adalah ductus, ini adalah lobulus, ya, ini adalah jaringan lemak, ya. Kemudian ada bagaimana hubungannya dengan dinding dada, fascia dan musculus pectoralis, ya. Kemudian ini ada struktur, ya, jaringan ikat, ya, di sini otot di payudara, ya. Apa namanya? Nanti baca sendiri ya. Bagaimana hubungannya dengan aliran darah arteri dan venanya? Berasal dari mana? Ada yang berasal dari mamalia interna, ada yang berasal dari lateral, ada yang berasal dari nanti itu dibaca aliran kelenjar getah benihnya sebagian besar mengalir ke kelenjar getah benih aksila. Ada juga ke tempat lain, tapi sebagian besar adalah ke aksila. Ada yang ke mamalia interna, ada yang ke infraclavicular, tapi yang sebagian besar adalah ke aksila ya. Ini juga kenapa saya tampilkan, ada beberapa kelainan kongenital ketemu pada saat kita berpraktek ya. Maksudnya apa nih? Ini adalah midline, garis payudara ya, karena kita adalah mamalia. Ya, kita mamalia ya, sama dengan ikan paus, mamalia juga sama dengan lumba-lumba ya. Sama dengan anjing, kuda, ya. Jadi ini adalah garis payudara. Pada anjing atau kucing ketika punya anak, di situ dah tempat kelenjar air susunya kan. Tapi pada manusia diciptakan inilah yang berkembang secara sempurna. Yang regio bawah ya. Yang sering muncul biasanya nanti di sini. Ya, pasien datang dengan gejala pada yang menyebabkan kalau dia merapatkan lengannya seperti ini, maka ada lipatan di sini ya, di aksilanya, yang menyebabkan pasien malu pakai laptop biasanya. Jadi itu ketika kita periksa secara fisik tidak ada tumor, tapi ada jaringan yang konsistensinya mirip dengan payudara, ada di daerah sini. Nah ini adalah apa namanya kelainan itu? Saya jawab kira-kira. Apa? Pokoknya keras. Kasih dia. Apa? Jawab ngawur. Payudara tambahan dok. Betul. Namanya memang payudara tambahan ya. Tapi nama latinnya mama aberrantia ya. Mama aberrantia namanya. Payudara tambahan. Extraordinary breast bahasa Inggrisnya ya. Jadi bisa di sini ya sepanjang garis midline ini. Kemudian ini adalah prasyarat lainnya bahwa sebelum masuk ke kelainan itu bahwa Anda mengerti betul tentang fisiologi dari hormon-hormon yang mempengaruhi payudara, mulai dari LAHA, FSH, LH ya, kemudian ACTH, mana yang menghasilkan, itu harus diingat, ovarium menghasilkan estrogen ya, progesteronnya di mana tempatnya di sini. Kemudian konversi ya dari androgen menjadi estrogen, ini biasanya pada usia-usia postmenopause. Kemudian ada fase laktasi, prolaktin ya, ada juga hormon yang berpengaruh termasuk steroid. Ini semua mesti sudah menjadi suatu kewajiban untuk tahu ya. Nah ini adalah untuk yang jinak, plan pembelajarannya ada sekian, insiden, pathogenesis, anti dan sebagainya. Kita mulai saja untuk yang insiden. Ketika kita berpraktek, maka kelainan yang sering kita ketemukan di klinis adalah yang jinak. Saya buktikan sendiri ketika kita ada di klinik atau ada di praktek, maka
Dari 10 keluhan payudara, baik itu benjolan, nyeri, maka 8 itu adalah benign. Hanya 2 yang akhirnya terbukti malignan atau cancer. Kira-kira mirip dengan apa yang disampaikan di sini bahwa 1/10 ya. Kemudian di negara berkembang dikatakan insidennya meningkat. Ini insiden meningkat karena deteksi yang baik atau karena terjadinya insiden yang meningkat karena perubahan pola hidup dan sebagainya, kita juga tidak tahu. Ya, tidak bisa dijawab secara eksak. Ya, kalau yang jelas laki-laki lebih jarang daripada perempuan. Ya, untuk kasus benign juga, ya, hampir tidak pernah saya ketemu yang laki. Kalau pada cancer itu juga begitu. Kalau yang laki-laki berapa persen terkena breast cancer? 100 perempuan kena cancer, maka laki-laki ketemu 1 biasanya. Ya, 1/100 ya. Kalau cancer ya, kalau cancer. Nah, di Indonesia sendiri menurut WHO dirilis 2022 ya, breast cancer insiden itu yang tertinggi. Kemudian dari seluruh cancer type ya. Kemudian sebagai penyebab kedua mortality di tahun 2018. Kalau dulu waktu saya kuliah, cervix yang paling tinggi, kanker cervix. Ya, kira-kira penyebabnya apa ya? Kenapa kira-kira kanker payudara kok bisa melewati kanker cervix? Dulu waktu saya masih seperti Anda, tertinggi adalah kanker cervix. Tapi ketika sekarang kok terbalik, payudara lebih tinggi daripada kanker cervix. Bisa kan? Silakan. Mungkin ada alasannya. Karena adanya program vaksinasi HPV. Pintar ya, benar. Karena penyebabnya, etiologinya makin jelas. Ya, sebagian dari etiologi kanker cervix mulai dipahami. Kalau payudara, etiologinya masih multifaktorial, yang mana mau dicegah, yang lainnya tak kena. Ya, begitu kira-kira ya. Kemudian ini kita kembali ke benign breast disease. Teorinya adalah, ini masih teori-teori ya, endocrine factors ya, dan non-endocrine factors ya. Di sini gangguan pada hipotalamus pituitary gonadal steatosis seperti gambar fisiologi yang tadi dianggap sebagai suatu penyebab terjadinya benign breast disease, dan ada perubahan dari kadar hormon prolaktin ini profilnya di sana, naik turunnya berubah di sana, dan ada juga yang non endokrin. Nah, inilah yang paling kontroversial. Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Methylxanthine dan stres. Kalau stres kan di mana-mana, hampir semua penyakit stres pasti masuk ya. Nah, di sini juga begitu, stres sebagai penyebab. Yang kedua adalah diet tinggi, asam lemak tak jenuh. Dan yang ketiga adalah defisiensi jodium. Faktor-faktor ini, walaupun dikatakan datanya inkonsisten, ada yang setuju, ada yang tidak, tapi perlu kita pelajari juga. Ya, kalau kita buka ke textbook atau buka ke tulisan-tulisan lama itu, maka di situ akan terlihat banyaknya yang membahas methylxanthine ini sebagai suatu penyebab dari benign breast disease ya. Nah, methylxanthine itu sendiri sebenarnya apa? Tahu nggak? Kan ini merangsang katekolamin kan? Ya, katekolamin. Jadi dia adalah asma sebetulnya ya. Coba untuk yang mencegah asma di kandungan. Ini banyak pada apa sih sebenarnya? Banyak didapatkan pada makanan kita sehari-hari apa ya? Wortel itu hanya itu kan untuk sidang, selat, misalnya ya. Banyak ada? Tiap hari malah ada yang bawa wortel. Ya, jadi banyak pada kopi ya.
kopi, kakao, dan black tea. Jadi itu. Dan ini kontroversial, ya kontroversial. Yang mendukung mengeluarkan teori, yang nggak setuju membuat penelitian ada hubungannya, jadi datanya simpang siur dan tidak konsisten. Yang konsisten apa sih sebenarnya untuk menyebabkan kanker? Yang sudah dirilis oleh WHO, ini adalah penyebab kanker ini. Merokok menyebabkan kanker paru-paru. Itu sudah jelas, WHO sudah rilis. Merokok menyebabkan kanker paru. Ya, itu sudah jelas ya. Karena WHO sendiri membuat penelitian yang jangka panjang, 20 tahun. Mungkin penelitian meninggal sebenarnya. Kemudian, dan itu di tahun 70-an. Diikutilah semua orang yang merokok dan tidak merokok. Jelas, merokok menjadi penyebab kanker paru ya. Itu yang sudah dirilis oleh WHO dan ini. Kemudian, ketika kita masuk kepada kelainan jinak payudara, maka yang Anda harus pikirkan adalah ANDI. ANDI ini bukan kemana Anda ya. ANDI ini aberration of normal development and involution. Jadi aberration, penyimpangan dari normal development and involution. Ya. Jadi kalau boleh saya terangkan, ini adalah spektrum daripada perubahan payudara. Dari normal menjadi penyimpangan, aberration, tapi belum bisa disebut penyakit. Nah, ketika sudah sampai di sini, maka disebut penyakit. Ya, normal, aberration, yang menjadi disease ini adalah panahnya. Kemudian panah ke atas ini, X ini adalah development payudara yang berkembang dari baru lahir, masuk ke fase cyclical and secretory, melahirkan, siap punya anak, siap melahirkan dan siap punya anak, walaupun tidak mau, orang yang belum mau punya anak, dia masuk ke dalam fase ini. Dan yang terakhir adalah involusi, post menopause, biasanya akan terjadi involusi daripada payudara. Walaupun batasnya nggak tegas seperti batas tembok gitu ya. Sekarang aku masuk fase involusi, baru involusi nggak seperti itu ya. Dia overlap di sini. Nah, ketika di fase development, artinya payudara sedang tumbuh, berkembang, maka yang kelainan yang disebut dengan aberration adalah fibroadenoma, juvenile hypertrophy, dan menjadi penyakit bila mana multiple fibroadenoma lebih dari 5 per payudara, ya. Kemudian pada cyclical and secretory, ini ketika sudah siap untuk menyusui. Kemudian nodularity adalah gambaran lobulus payudara. Lobulus kita tahu bahwa terletaknya di dasar, di bagian inferior daripada, di bagian dasar daripada payudara, yang teraba seperti suatu gambaran nodul yang merata di payudara. Itu disebut dengan nodularity of the breast. Dan ini di sini muncul kelainan giant farm biasanya ya, lebih dari 5 cm. Kemudian pada masa involusi, maka aberration yang muncul adalah kista, ductus yang melebar, dan hiperplasia dari epitel. Dan penyakit yang muncul pada fase ini, fase involusi ini adalah periductal mastitis atau hiperplasia dengan atipia. Atipia ini artinya dia in between ya, ganas jinak. Jadi belum bisa disebut ganas, tapi itu dikatakan jinak normal juga enggak gitu. Sehingga dia tengah-tengah. Dan ini adalah bahasa patologi, sehingga mengatakan atipia ini haruslah melalui suatu pemeriksaan mikroskop ya, nggak bisa hanya melihat klinis bilang atipia, jadi harus pakai mikroskop. Ini eksak ya namanya. Jadi itu kira-kira ngerti nggak ini? Karena ini dasar dari benign breast disease. Dasarnya daripada penyakit payudara jinak ini, ANDI ya. Kalau ini ada pahami, oh ini normal, ini aberration, ini sudah disease, ini fase-fase payudara, kelainan kondisi, maka baca selanjutnya mengerti, gitu ya. Karena kan sumbernya bukan hanya di sini, tapi ada di buku, di online juga bisa ya. Nah,
American College of Pathology Consensus Statement mengatakan bahwa untuk form kista ductal ectasia dan hiperplasia yang ringan itu nggak ada risikonya untuk menjadi invasive breast cancer. Ya. Akan tetapi kalau yang ada kata-kata atipikal atau atipia, maka itu 5 kali lebih berisiko untuk mendapatkan kanker payudara. Begitu juga yang ini moderate florid solid papillary hyperplasia. Ini 1,5-2 kali untuk mendapatkan risiko kanker payudara. Kalau ini nggak cukup data ya untuk dijadikan suatu evidence base, sehingga inilah yang kalau ada hasil patologi berupa ini, maksudnya adalah ketika ada suatu kelainan benign breast disease dilakukan operasi, dikirim ke patologi, hasilnya ini, maka Anda bisa menentukan mana kira-kira menjadi yang berisiko untuk menjadi breast cancer di kemudian hari. Ya. Dan pada benign breast disease itu ini adalah keluhannya ya, benjolan dengan nyeri, kemudian nyeri, ada nipple discharge, nipple changes dan lain-lain. Asesmennya adalah selalu dipakai clinical assessment. Ya. Pertama klinis, anamnesis dan pemeriksaan fisik. Yang kedua imaging. Imaging itu radiologi ya, X-ray mamografi atau USG atau MRI ya. Kemudian yang terakhir adalah patologi, baik psikologi maupun histopatologi. Maka ini 99% accurate ya. Jadi ini adalah cara kita untuk menegakkan diagnosis. Kemudian simptom dan apabila kita menemukan simptom, maka kemungkinan diagnosisnya apa sih? Ya. Pertama, kalau kita menemukan benjolan, maka kemungkinan patologinya adalah ini diagnosisnya. Yang kedua, bila kita menemukan nyeri, maka kemungkinan diagnosisnya adalah mastalgia, baik itu cyclical maupun non-cyclical. Cyclical adalah mengikuti pola haid, non-cyclical adalah tidak tergantung dari pola haid. Dan nyeri juga biasanya dihubungkan dengan infeksi, yaitu di sini infeksi yang berhubungan dengan laktasi ataupun yang non laktasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah gangguan nipple discharge. Ini adalah penyebab yang mungkin terjadi pada nipple discharge ya. Adanya bisa physiological nipple discharge, bisa pada pregnancy, bisa adanya intraductal papilloma ataupun penyakit-penyakit lain, ductal ectasia maupun galactorrhea. Nah, perubahan pada nipple itu bisa terjadi karena memang sejak tumbuh itu nipplenya infeksi masuk ke dalam, ya. Kalau itu memang dari sejak tubuh payudara yang begitu bentuknya, maka itu adalah bawaan. Tapi kalau yang tadinya nipplenya menonjol, kemudian tertarik ke dalam, bisa jadi karena berbagai macam penyebab, ya. Ini yang disebut dengan acquired nipple retraction, bisa karena ductal ectasia, bisa karena periductal mastitis. Kemudian di area nipple itu bisa terjadi eczema atau kelainan kulit ya, ataupun yang lebih berbahaya adalah Paget disease. Ya, Paget disease adalah suatu squamous cell carcinoma pada daerah nipple areola. Kemudian yang terakhir ada kosmetik ya, baik itu bentuk, ukuran, asimetri dan sebagainya, itu bisa ditangani nanti dengan berbagai kemajuan keilmuan. Nah, pertama yang kita bahas adalah LAM. Ini yang ingin saya jelaskan kepada Anda. Jadi ulang ini yang harus mengerti maksudnya. Ini adalah umur, ya. Ini adalah insiden. Ya. Jadi ketika Anda menemukan benjolan ya, pada umur misalnya 70 tahun di sini, 70 tahun di sini. Ya. Kira-kira yang paling tinggi insidennya apa? Coba saya dari kanan. Maka pikiran yang paling utama kita pikirkan adalah ini kemungkinan suatu cancer. Ya. Tapi ketika pasiennya datang umur 22 ya, maka yang Anda pikirkan kemungkinan adalah itu fibroadenoma atau yang lebih sering adalah yang namanya diffuse nodularity ya. Itu bukan kelainan gitu ya, itu adalah
variasi daripada nodul pada lobulus ya. Jadi lobulus dilapas sebagai nodul. Kemudian di umur 45 itu misalnya di sini, maka ada kan FAM sudah relatif jarang. Kemudian akan kita ubah ini karsinoma mungkin, kista mungkin, dan diffuse nodularity. Dari sini Anda bisa membuat ini, ya. Dari sini Anda bisa membuat diferensial diagnosis berdasarkan umur saja. Ya. Belum Anda lakukan analisis, belum Anda lakukan pemeriksaan fisik. Anda sudah ketemu berdasarkan tabel atau grafik ini, ya. Sepakat ya semua ngerti ini sebelum saya lanjut, ya. Dan kalau ini adalah tipe-tipe farm, ya. Ada yang giant farm, ada yang juvenile farm. Juvenile artinya umur yang muda, kemudian giant yang lebih dari 5 cm. Pilot's tumor adalah suatu entitas tersendiri, ya. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian kiste ada yang makro yang agak besar, ya. Kemudian nodularity bisa general, bisa localized. Jadi nodularity of the breast itu bisa localized, bisa keseluruhan daripada payudara. Dan ini kita bahas farm, ya. Itu ada ada yang juvenile berarti di 15 tahun, ya. Kemudian kalau kita lihat gambaran mamogramnya pada pasien 40 tahun, makanya ada klasifikasi, ya, multiple. Kemudian ini pada wanita umur 23 tahun terlihat gejalanya di sini giant, ya, karena menyebabkan asimetri, ya. Kemudian ingat bahwa 50% daripada FAM itu involusi secara spontan dan tidak ada risiko ke arah malignansi, tidak ada risiko ke arah keganasan, dan biasanya sebagian besar tetap kecil dan statik segitu-segitu saja dan diam di sana. Jadi jangan buru-buru operasi, ya. Siapa tahu hilang. Kemudian tipenya ada yang solitaire farm, ada yang jumlahnya sedikit, ada yang multiple farm, ada yang giant, ya, serta juvenile. Dan ini adalah algoritma buat menangani suatu farm. Pada intinya saya juga nggak hafal banget, ya. Jadi kalau pada farm itu satu konsepnya dia tidak bahaya, dia tidak bahaya. Yang kedua adalah kapan Anda konservatif, kapan Anda referral untuk suatu pembedahan, eksisi, ya. Jadi ini adalah extracardiac excision di tempat kita, ini adalah tempat Anda. Jadi bisa dengan suatu triple assessment dulu, analisis, pemeriksaan fisik, USG yang tepat untuk FAM, ya. Jangan mamografi. Ya, mamografi itu yang pada kecurigaan cancer, ya. Pada umur berapa mamografi? Umur berapa mamografi? 50. Yang lain? 70. Yang lain? Nah, siapa namanya? 40. Ada yang sana. 40. Ya, kapan sih sebaiknya mamografi itu? Itu 40, ya. 40 bisa, 35 bisa. Tapi yang itu kan berdasarkan ingatan, hafalan, ya. Tapi kalau berdasarkan logika, kapan mamografi itu layaknya? Ya, alasannya bukan umur yang saya. Kapan mamografi itu sudah kira-kira layak untuk dilakukan? Juga ke yang pasien dokter Andi tadi yang dia sudah kulit hal sama sekali, jadi ada kemungkinan resiko. Jadi mamografi itu dilakukan pada payudara yang sudah tidak padat lagi, yang sudah tidak densitasnya sudah menurun. Ya, bagaimana cara menurunkan densitas menurun? Pemeriksaan fisik.
pemeriksaan fisiknya sudah enggak kalau di usia Anda yang perempuan di sini itu nggak ada yang cocok untuk diomongan. Ya, jadi pada usia yang lebih tua, ada yang menyebutkan 35, ada yang menyebutkan 40, yang jelas tetap mesti dilihat 40 belum punya anak, masih kenceng, densitasnya masih tinggi, ya. Jadi disitulah guna pemeriksaan fisik. 40 tahun, anaknya ketiga. Kira-kira kendor nggak? Kendor. Kira-kira kehilangan densitasnya nggak? Iya. Makanya itu bisa dilakukan mamografi. Tapi mamografi paling bagus makin tua. Ya, yang sudah 50 ke atas itu makin bagus lagi. Karena densitasnya betul-betul sudah nggak ada. Tapi saya pernah ketemu usia 48 masih densitasnya tinggi karena nggak punya anak. Ya. Jadi kalau harus pakai awal-awalan 35, 40, tapi kalau pakai logik densitasnya nggak hilang, berkurang katanya. Densitasnya sudah berkurang dalam arti bahasa Bali kalau dipakai sudah gantung gitu ya. Payudaranya sudah lembek dan menggantung. Itu cocok dengan mamografi. Tapi kalau yang muda-muda masih kecil, pasti tidak cocok dengan mamografi. Apalagi kalau isi implan, nggak bisa mamografi pecah implannya ya. Jadi karena mamografi itu diproyeksikan sedemikian rupa dipencet ya. Kita harus dulu ya. Jadi di sini pada saat menangani FAM itu pastikan bahwa itu FAM. Bagaimana caranya? Imaging. Imagingnya apa? Ultrasound. Ya. Kemudian ada observasi, ukurannya ada catat. Lakukan imaging ulang 1 tahun misalnya. Ukurannya sama setahun lagi berkurang, ya nanti bisa dilakukan konservatif treatment. Karena 50% adalah involusi spontan. Ya, yang mana yang perlu eksisi? Yang curiga akan amosa, ukurannya bertambah, dan juga yang gambarannya abu-abu, dalam arti gambarannya tidak murni FAM gitu ya, atau misalnya sudah ada gambaran tambahan yang misalnya seperti yang irregular, densitas yang mulai gambaran FAM-nya itu mulai tidak homogen. Ini adalah entitas selanjutnya yaitu pilodes tumor. Kita singkat dengan PT ya, bukan PT yang ngajarin Anda senam itu bukan ya. Ini pilodes tumor. Jadi 1% dari breast cancer. Tampaknya mengerikan, tapi ternyata bisa tidak. Ya. Banyak dari pasien yang saya lakukan sembuh. Karena pilodes tumor itu hanya 16-30% yang malignan. Dengan kata lain, saya sering menghafalnya. Sepertiganya adalah malignan, sepertiganya adalah borderline, sepertiganya adalah inap, ya. Dia masalah ukuran aja. Biasanya ketemunya gede kayak gini. Tapi ketika dibuang PA, konklusinya benign PT, maka pasien ini sembuh. Kemudian kalau mamografi ya kita lihat ada gambaran besar klasifikasi seperti ini. Dan pada yang borderline itu sering ngomong. Masalah-masalah pada pilodes tumor, benign itu biasanya kalau dilakukan white excision selesai. Borderline itu biasanya muncul dengan kekaburan lokal. Kalau yang malignan itu biasanya metastasis. Kemudian kelaminnya apa sih? Excision with ring of normal tissue. Artinya eksisi tumor disertai jaringan normal di sekitar tumor yang kita lebih kenal dengan nama white excision. Ya. Kalau dia terlalu besar memenuhi payudara, maka kadang-kadang kita lakukan suatu simple mastectomy. Ya. Kemudian kelainan berikutnya adalah cyst. Cyst itu paling enak dilakukan ultrasound. Jelas dia ya, bulat dengan gambaran anechoic di dalamnya. Anechoic. Jadi beda-beda ya. Kalau ultrasound echo kita pakai isoechoic, anechoic, hypoechoic, hyperechoic. Kalau ronsen opak radiolucent ya. Opak radiolucent gitu ya. Kalau CT scan
Sekian apa? Gambarannya bagaimana? Ya, nanti kita aja ya. Jadi gambaran anekoik dan harusnya tidak ada gambaran titik-titik sama sekali, tidak titik-titik ya. Ini hitam, anekoik. Maka itu adalah gambaran KIS, ya cis ya. Cis itu di dunia barat katanya 70% pada usia-usia tua ya, yang usia yang cocok untuk cis itu kan yang involution ya. Tapi pengalaman saya mengatakan di Indonesia pun sudah mulai ya. Hampir setengah wanita itu kalau umur 40-an ke atas kita ultrasound ketemu cis. Ya. 50% biasanya soliter, 30% 2-5 dan sisanya ini 20% kira-kira lebih dari 5 cis. Tipe-tipe cis ada apokrin, non-apokrin, dan ini sudah dibedakan ya dari gambaran USG. Apokrin itu biasanya di sininya ada sel-sel apokrin menghasilkan cairan. Kemudian bisa juga gabungan di sini. Cis itu pada umumnya tidak berbahaya, ya, tidak berbahaya. Cis tidak berbahaya. Jadi model-model cis banyak, ya. Ada yang disebut dengan kompleks cis, ada yang disebut dengan complicated cis, tapi itu tidak kita bahas. Ya, jadi kita tampilkan sebenarnya cis yang simple cis, gitu ya. Simple cis. Ada mulanya? Nah, ya, nanya jangan mengganggu ya. Terus kita lanjutkan. Kalau ada yang ingin bertanya, diangkat tangan aja, ya, supaya nggak terlanjur kelupaan. Kemudian untuk manajemen cis, intinya cis itu tidak berbahaya. Intinya cis itu tidak berbahaya, sehingga yang memerlukan penanganan bedah itu sangat sedikit. Kebanyakan cis itu cukup dengan aspirasi selesai. Ya. Aspirasi diperiksakan ke PA, tidak ada sel ganas, oke, lanjut. Tidak ada rekansi, selesai. Kalau ada residual boleh diaspirasi, kalau membanjal bisa dilakukan eksisi. Tetapi rata-rata cis itu dengan aspirasi cukup. Ya. Jangan sekali yang sampai ke pembedahan. Nyeri pada payudara kita kenal ada yang dari basalia, ada yang dari infeksi. Ya, siklikal, non siklikal sudah tadi ya. Kemudian ada yang berhubungan dengan laktasi dan ada dengan non laktasi. Oke, ini infeksi pada payudara itu makin sering. Kenapa ya kira-kira? Salah satunya karena imun. Penyakit apa yang mulai naik? Yang imunitas biasanya. Yang imunokompromis. Sebutkan salah satu penyakit imunokompromis yang Anda ketahui. HIV, banyak nggak HIV? Banyak. Menurut itu penyakit menular seksual, bukan? Tadi nggak benar. Hepatitis lagi. Imunokompromis disease, autoimun lagi, cancer ya, lagi lupus, autoimun ya, Pak. Langsung bingung. Diabetes ya, metabolik ya. Jadi karena banyaknya penyakit imunokompromis saat ini, maka insiden daripada yang jarang ini sekarang naik ya. Ketika dia imunokompromis, maka yang menunggangi adalah TBC ya. TBC. Kemudian ini ada diabetik, mastitis, ada ya, dan sebagainya. Rheumatoid arthritis, ini penyakit rheumatik ya. Penggunaan steroid, ada penyakit-penyakit autoimun, trauma lisan ya. Nah, kalau penyakit yang non laktasi itu biasanya terjadi di sentral, periductal mastitis, terjadi inflamasi, kemudian membentuk massa abses, kemudian pecah menjadi mamalia fistula. Itu ada gambarnya. Nah, ketika kita ketemu mastalgia atau breast pain, maka yang true breast pain adalah lokasinya yang di jam 12 dan jam 6.
itu yang kalau diraba nyeri itu adalah yang true breastfeed. Tapi kalau dia berasal dari sebelah medial, di sini kita tahu ada sternum, costochondral junction di sini ya. Maka demikian juga dengan yang di lateral chest opening, maka ini sebagian maka berhubungan dengan muskuloskeletal. Jangan-jangan nih ibu habis push up, biasalah dilatih oleh PT disuruh push up, akhirnya ototnya menjadi menjadi nyeri. Itu muskuloskeletal pain ya. Dan bedakan antara true breastfeed dengan yang muskuloskeletal. Di mana definisi mastalgia itu sendiri adalah nyerinya yang lumayan hebat ya, yang mempengaruhi aktiviti daily living ya, dengan paling tidak bertahan 2 minggu dari fase menstruasi. Nah, bagaimana protokol untuk yang true mastalgia? Akses dulu nyerinya, bila mana perlu dibuatkan pain diary, jadi buku tentang kapan yang nyerinya naik, kapan turun, kapan enak, kapan diganggu oleh apa dan sebagainya. Kemudian lakukanlah clinical assessment selalu. Ketemu apapun kelainan payudara, maka pikirkan untuk melakukan imaging ya. Anamnesis, pemeriksaan fisik, imaging itu perlu langsung. Sitologi atau histopatologinya lihat hasil. Ya, maka untuk mastalgia kira-kira apa yang Anda lakukan? Imaging, pertanyaan. Dengan pasien umur, sekali pasien umur 38 tahun dengan mastalgia non siklika. Imaging apa yang Anda lakukan? Ini dulu nggak salah, ya? Nggak salah sih. Mau melakukan mamografi, usianya masih 38, borderline. Tapi kalau saya mau pasien umur 48 tahun dengan pastinya sih juga. Pasien umur 45 tahun dengan non siklika mastalgia. Maka saya biasanya lakukan mamografi ya. Periksa dulu dong. Iya enggak, payudaranya masih keras atau tidak ya. Jadi itu adalah otoritas Anda untuk memilih ini perlu mamografi apa cukup dengan ultrasound ya. Periksa dulu. Kemudian treatmentnya sebagian besar mastalgia ini cukup dengan reassure ya. Yakinkan pasiennya, yakinkan jaminan dia. Enggak bu, ini enggak apa. Tapi Anda udah pegang bukti ya. Bukti USG, bukti mamografi Anda pegang. Kalau nanti tidak ada bukti, Anda pun enggak apa-apa bu. Tahu-tahu biasanya muncul hanya dari pemeriksaan fisik Anda bilang enggak apa-apa. Besok ada penyakit tertentu, Anda salah. Ya, terjadilah sengketa medis misalnya. Dokternya bilang enggak apa-apa dulu. Gitu. Maka setelah Anda lakukan triple assessment, paling tidak sampai imaging, maka Anda bisa melakukan reassure ya. Kemudian mungkin nasihat-nasihat yang bisa Anda berikan adalah kurangi menggunakan BH yang ketat-ketat dulu. Kalau tidur jangan pakai BH gitu ya. Dietnya rendah lemak, erectile something, restricted diet, ibu suka nanti ya. Iya dong sehari 5 kali, wah pasti perdananya, iya lengkap lah. Anda langsung tembak di situ untuk nasihat. Apabila yang menggunakan oral kontrasepsi, dipikirkan untuk mengganti metode kontrasepsinya ya. Dipikirkan, tapi jangan langsung menjudge ya, atau penggunaan hati. Review pasiennya, umumnya dengan ini saja belum diberikan resep sudah 85% baik. Nah, obat-obat yang biasa diberikan untuk mastalgia adalah NSAID, ya. Non-steroid anti-inflammatory drugs ya. Nah, tetap setelah diberikan, kalau masih tidak membaik, minta untuk datang kembali ya. Nah, ini adalah yang infeksi ya. Kalau infeksi biasanya terjadi di tengah-tengah ini di peri
areola ya. Ini misalnya kalau yang diaspirasi ternyata putih, ya ini galactose. Kalau yang diaspirasi pus itu adalah abses ya. Dan ini setelah insisi drainase ada lubang yang lama-lama bisa menjadi fistula biasanya ya. Nah kalau laktasional ini yang gejala-gejala abses ya biasanya merah, nyeri, ada gambaran fluktuatif mes ya, fluktuatif mes. Penyebabnya biasanya kuman di kulit ya. Kemudian obat-obatnya antibiotik, insisi drainase, dan pasien boleh melanjutkan breastfeeding ya. Kemudian infeksi yang non laktasi itu biasanya tengah-tengah dari ductal mastitis, simptoma sindu, kemudian menjadi abses, kemudian di drainase, keluar cairan, terus menjadi lubang yang menetap, disebut dengan meridak fistula ya. Kenapa disebut fistula dan disebut sinus? Karena misalnya bedanya fistula dengan sinus apa? Kalau sinus adalah menghubungkan satunya epitel, satunya non epitel. Tapi kalau fistula adalah yang dihubungkan adalah epitel dengan epitel. Ini epitel apa dihubungkan? Epitel kulit dengan epitel apa? Jadi semua basic ini dua basic. Epitel daripada ductus, ya, ductus payudara. Oke. Nah kemudian masuk ke nipple discharge. Nipple discharge biasanya pada umumnya kalau dia warnanya clear atau warna seperti susu itu physiological ya, tidak berbahaya. Kita harus yang kita takutkan adalah bila ada ini di bawah payudara yang menyebabkan nipple discharge. Umumnya nipple discharge-nya itu darah atau kecoklatan. Nah ini adalah algoritma bila Anda ketemu nipple discharge. Pertama triple assessment. Bila dia normal maka yang perlu Anda berikan adalah yakinkan maksudnya, ya. Bu, ini tidak apa-apa, jangan dipencet-pencet ya. Jangan dipencet-pencet, terlalu sering dengan keras ya. Kemudian kalau abnormal, maka kadang-kadang dibutuhkan suatu surgery untuk mengetahui apa yang terjadi di bawah itu. Misalnya ketemu suatu abnormalitas pada ductus, maka dilakukan kalau dia sedikit mikrorektomi. Kalau dia ini bisa total ductus diangkat ya. Nah, kalau galaktore artinya air susu keluar dari nipple. Ya, kalau ini bisa karena physiological causes, air susu yang keluar. Stress ring, extreme of age, karena SD keluar. Nah, itu pernah terjadi dan itu saya kira tidak merupakan suatu masalah. Ya, itu fisiologis diakibatkan oleh karena hormon si ibu masih mempengaruhi si anak. Dia ada bayi yang keluar air susu, tidak masalah itu. Itu masih dalam suatu fisiologikal, kemudian stres bisa, mechanical stimulation juga bisa. Kalau sering dipencet-pencet ya keluar air susu ya. Begitu. Kemudian tidak ada obat-obatan yang dapat menyebabkan galaktone. Ini ditanya pasiennya. Kemudian ada penyakit-penyakit lain yang juga menyebabkan galaktone. Jadi harus ditanyakan obat yang digunakan penyakit yang mendasari. Nipple changes itu biasanya kalau kita ketemu nipple changes yang memang dari awal memang nipplenya retraksi, ya, nipple ya, Anda bayangkan nipple Anda sendiri kalau dia masuk inverted namanya. Dan itu memang dari awal seperti itu, ya itu memang kelainannya kongenital. Tapi kalau yang acquired itu bisa karena ductal mastitis, ductal ectasia, atau penyakit lainnya, ya, sampai dengan Paget disease. Nah, yang didapat ini yang tidak baik. Ya. Paget disease sendiri adalah suatu kelainan pada nipple areola koklear berupa awalnya berupa suatu kelainan kulit ya, eksem, yang ternyata kalau di PA adalah suatu squamous cell carcinoma. Nah ini adalah yang terakhir cosmetic problem. Jadi kalau seperti ini nggak nyaman pasiennya, berat, punggungnya sakit, maka ini mungkin dikecilkan.
Kalau yang ini mungkin merasa tidak pede, ingin dibesarkan, ya. Macam-macam ininya ya, permasalahan kosmetik. Ini nggak rata, nggak sama, kecilin satu gitu kan. Itu atau dibuat sekaligus, dok, ini terlalu menggantung, boleh nggak dibuat naik? Terus ini juga naik kita lagi bisa, gitu. Tapi bukan dengan saya, silakan dengan dokter bedah plastik ya. Jadi ini kalau asimetri yang ini. Ya. Tapi kalau ada masalah humor itu kami. Tapi kalau masalah kosmetik silakan dokter yang bisa melakukan rekonstruksi ya. Nah ini adalah kesimpulan ini baru bina aja loh. Yang cancernya belum. Ya ini mungkin lebih cepat ya. Nah ada non invasif, ada yang invasif. Apa bedanya non invasif dengan invasif? Non invasif artinya dia masih in situ, belum menembus basal membran ductus, belum menembus basal membran daripada lobulus. Ya. Kemudian kalau dia udah invasif berarti mempunyai potensi untuk menyebar. Ya. Ada yang disebut dengan early breast cancer, ada yang disebut dengan RBC. Kalau inflammatory breast cancer ini adalah entitas tersendiri, ya, entitas tersendiri yang proposalnya buruk, dan ini adalah yang sudah menyebar. Ini adalah apa yang harusnya Anda baca nanti. Kemudian ini adalah epidemiologinya di Indonesia nomor 1. Dia multifaktorial, diakibatkan changing of lifestyle, di sini ya, stres bergadang, ya, makan makanan yang diawetkan dan sebagainya. Ini adalah jenis patologi terbanyaknya, yaitu ductal karsinoma. 15-20% adalah nodular karsinoma. Kemudian kalau begitu di kanker payudara yang ada apa? Bukan penyebabnya adalah multifaktor jawabannya. Jadi yang ada adalah faktor risiko ya. Faktor risikonya adalah umur kuat ya. Size efeknya kuat. Kemudian early age at menarche kurang dari 12, late age at first birth lebih dari 30 tahun ini kuat umumnya. Kemudian menopause dini harus sekali satunya, menopause lanjut harusnya. Itu sebenarnya adalah kata kuncinya apa? Kira-kira kalau dilihat ini itu adalah paparan estrogen ya. Wanita yang terpapar estrogen sejak dia mulai haid sampai dia selesai menopause itu berapa tahun dia? 40 tahun ya. 40 tahun itu terpapar estrogen. Nah, dengan usia 40 tahun itu terjadinya mutasi juga makin tinggi. Nah, kapan paparan estrogen ini diputus atau berkurang? Pada saat sebelum menopause dong. Ini kan baik, Anda sedang belajar tentang diri sendiri. Kapan paparan estrogen pada diri Anda itu sebenarnya diputus? Pada menopause ya, habis sel telurnya kan. Sel telur matang di umur misalnya 12 tahun, keluar dalam bentuk menstruasi. Bulan depannya keluar lagi sel telur. Sampai sel telur itu habis, berhentilah menstruasi. Tapi di tengah-tengah itu kapan ya terjadi jeda untuk paparan estrogen? Saya nggak tahu. Itu dalam terus dalam proses hidup ini dari menarche sampai menopause gimana kira-kira? Ya, itu yang benar. Hamil ya. Jadi pada saat hamil maka paparan estrogen itu mulai terus ganti. Sementara simpan dulu sel telurnya kan. Proses menstruasi tidak terjadi, simpan dulu sel telurnya karena ada bayi. Jadi prolaktin di sana lagi ya. Oke, saya kira itu yang penting. Juga alkohol, smoking, ini risk factor yang termasuk juga di sini adalah adanya penyakit jinak payudara dikatakan meningkatkan risiko. Tapi yang ya, ini gambaran sehari-hari kita. Screening ini sebenarnya lebih kepada untuk menemukan pasien dalam stadium lebih awal. Dan
di sini lebih bagus pada yang usia tua. Ya. Screening itu ada beberapa macam, bisa sadari, bisa mamografi, bisa USG. MRI bisa nggak untuk screening? Bisa, betul bisa. Tapi dengan individual screening saya setuju, tapi untuk mass screening saya tidak setuju. Karena mahal ya, satu MRI itu bisa sampai 5 jutaan ya, jadi nggak sanggup pemerintah membayar ya. Jadi untuk screening cocok yang murah, bisa digunakan luas ya. Akan tetapi kalau menurut ACS kita harus lihat, ini rekomendasi daripada American Cancer Society. Mamografi itu setiap tahun selama 40 tahun ya. Pemeriksaan fisik dengan dokter itu bisa setiap tahun juga dengan tenaga medis terlatih ya. Kemudian early detection ini screening itu untuk deteksi dini ya. Merupakan prioritas kedua WHO. Prioritas pertamanya adalah pencegahan, tapi kan di payudara pencegahan sulit ya. Kalau di cervix bisa dengan vaksinasi. Vaksinasi pada payudara belum. Prioritas ketiganya adalah diagnosis pengobatan yang tepat, dan prioritas keempatnya adalah paliatif. Dan di sini dengan adanya early detection ini akan ketemu kanker stadium dini yang menyebabkan terapi itu menjadi lebih konservatif. BCT, itu adalah breast conservative treatment. Jadi pengobatannya tidak membuat payudara masih bisa dipertahankan. Nah, ini adalah berdasarkan tempat insidennya. Ada yang disebut dengan familial breast cancer, ada yang disebut dengan sporadik. Sporadik ini tempatnya tidak ada pola, ya. Tapi 90-92% breast cancer itu sporadis, di mana hanya 5-10% yang familial, ya. Dan kalau dia familial berarti ada terkait dengan mutasi daripada tumor supresor gen, dalam hal ini adalah BRCA1 dan BRCA2, ya. Dan biasanya kalau dia familial breast cancer lebih agresif. Kita harus buat pedigree hubungan si pasien dengan orang tuanya ataupun keluarganya. Ada diagnosis genetik harus dilakukan dan serta konseling di sini ya. Nah, nanti kalau memang ketemu keturunannya ada mutasi genetik, maka itu problem lain. Ya, mau prophylactic surgery, mau more intensive screening, mau chemo prevention, itu perlu suatu konseling nanti. Mengobati orang yang belum ada sakitnya, tetapi dia risiko tinggi. Ya, contohnya yang melakukan prophylactic surgery siapa? Angelina Jolie, ya, prophylactic surgery yang dia ambil. Atau lagi, maka yang paling tinggi adalah tadi ductal epithelial dan sisanya ada 15% adalah globular ya. Kemudian ini adalah subtipe daripada PA, komediokarsinoma, mikropapilar karsinoma, cribriform karsinoma dan sebagainya. Dan yang tak biasa adalah yang setinggal, karsinoma dan sebagainya. Dan bisa juga bahwa di payudara itu merupakan tempat metastase dari kanker lainnya atau limfoma payudara juga bisa. Sarkoma payudara juga bisa, ya. Diagnosisnya sama, clinical, imaging, dan histopatologi. Kemudian setelah tercapai suatu diagnosis, maka harus dilakukan namanya staging berdasarkan TNM sistem, tumor, non and metastatic, ya. Baik di IEC maupun di IGCC. T1, T2, T3, T4, T1 kurang dari 2 cm, T2 2-5 cm, T3 lebih dari 5 cm dan sebagainya. M itu bisa dibaca nanti ya, M1, M2, M3, M, M0, M1, M0 tidak ada metastasis, M1 ada metastasis. Itu nanti distadiumkan menjadi hasil akhir 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 ya. Ini adalah gambaran mamografi, biasanya kelihatan seperti stelit, ya, seperti gambaran stelit ya. Yang dia biasanya tampak lebih opak ya. Gambaran metastasis kalau terjadi ya, gambaran metastasis paru ya, berupa coagulation multiple biasanya ya. Ataupun gambaran metastasis tulang, jadi suatu gambaran radiolucent litik di sini ya, litik lesion ya. Treatment daripada breast cancer adalah ini ya, itu pembedahan ya, merupakan pengobatan yang tertua
Kemudian radiation treatment sifatnya lokal, ini dan ini sifatnya lokal, atau disebut lokal regional ya. Kemoterapi itu sifatnya sistemik, masuk ke darah katanya. Hormonal terapi adalah pada mereka-mereka yang hormon estrogen reseptor pada hormon terekspresi tinggi, sehingga pada pasien-pasien ini cocok untuk diberikan anti estrogen. Kemudian targeted terapi apabila sel kankernya itu mencerminkan yang meningkat human epidermal growth factor yang meningkat, dan imunoterapi apabila kita menginduksi sitotoksik T cell untuk mengeliminasi dari kankernya. Jadi kita bisa memberikan obat yang menyiapkan sitotoksik T cell milik kita sendiri untuk aktif menyerang sel kanker. Itu disebut dengan imunoterapi. Nah, ini contoh pembedahan yang dilakukan hampir setiap hari ya, ada MFK di 100 anterior, ini flat kulit, ada drain, kemudian ini adalah hasil lahir, koridornya jadi rata, kemudian, kita bahas sedikit tentang neoadjuvan dan adjuvan terapi. Neoadjuvan adalah terapi yang diberikan sebelum pembedahan dengan tujuan untuk membunuh mikrometastase dan menurunkan stadium kansernya. Secara fakta, pemberian neoadjuvan ini meningkatkan disease-free survival dan overall survival. Kemudian kalau adjuvan adalah terapi yang diberikan setelah pembedahan. Bagaimana dengan prognosis? Prognosis sangat tergantung dari umur pasien, kemudian stadium yang dia terima atau yang dia dapatkan, grade dan histotipenya. Ada tipe yang agresif. Kalau grade mohon dibedakan dengan stadiumnya. Seringkali saya mendapatkan pertanyaan, grade berapa? Grade itu disangka stadium, padahal grade itu adalah, ada yang sudah, grade itu adalah seberapa jauh dia berbeda dari sel asalnya. Ya, grade 1 berarti dia masih dekat dengan sel asalnya. Grade 3 berarti dia sudah tidak bisa dibedakan atau sudah jauh dari sel asalnya. Ya. Kemudian estrogen reseptor dan progesteron reseptor ini ada di permukaan dari sel kanker. Kalau itu terekspresi, maka kandidat untuk terapi hormonal, dan itu biasanya lebih baik prognosisnya. Carotenoid adalah suatu protein yang terekspresi di permukaan sel kanker yang bila mana overexpress, maka itu menunjukkan bahwa dia adalah agresif. Akan tetapi sekarang sudah ada yang namanya anti-HER2. Itu adalah obat yang sangat menjanjikan, bisa memperpanjang usia pasien bisa sampai 5 tahun ya. Kemudian biologik marker yang lain yang harus diperiksa untuk menentukan prognosis pasien ini. Ini yang sederhana, menentukan prognosis yang sederhana. Kalau lebih dalam banyak ya, tapi ini it's enough untuk S1 ini sudah sangat cukup ya. Ya, kita sudah selesai. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? 1 jam untuk satu materi yang sedemikian besarnya, di mana spesialisasinya aja ada. Kalau kita keluar ada biasa saja. Tapi di sini masih gabung menjadi satu dengan development. Ya. Oke, kalau nggak ada, nanti saya akan bagikan kopinya untuk link videonya. Ya. Oke, terima kasih.